Tidak akan tergesa-gesa, kita akan mendapatkan masukan dari seluruh elemen masyarakat dulu sesuai dengan mekanismenya, bagaimana, apa masukannya, apa pendapatnya dari seluruh elemen masyarakat. Setelah itu baru kita akan masuk ke perampasan aset. Pak Presiden Prabowo udah ngasih instruksi kepada Ketua DPR untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Oke lah, ini sebenarnya adalah kemauan kita jangka panjang. Tapi udahlah, karena kita udah muak banget, udah lakuin aja itu. Udah itu tinggal disahkan aja. Itu udah dua tuh low hanging fruit pecat dari PDIP. Yang kedua adalah sahkan perampasan aset. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya. Bayangkan sebuah ruang politik yang penuh ketegangan. Kamera menyorot wajah serius para anggota dewan, wartawan sibuk mencatat setiap kata, dan masyarakat di luar gedung DPR menunggu dengan gelisah. Di tengah situasi itu, nama Salsa Arwina mendadak mencuat dengan sikap yang berani dan tanpa tedeng aling-aling. Ia secara terang-terangan mendesak Puan Maharani untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset. Desakan ini bukan sekadar suara biasa, melainkan gaung keras dari seorang perempuan muda yang berani menabrak arus politik yang selama ini penuh kompromi dan tarik ulur. Dalam opini saya, langkah Salsa ini adalah sesuatu yang langka. Jarang sekali ada sosok muda yang mau menyuarakan hal yang selama ini dianggap sensitif, bahkan tabu di kalangan elit. RUU perampasan aset sudah bertahun-tahun menjadi bola panas. Semua orang tahu betapa pentingnya aturan ini untuk memberantas korupsi, menyelamatkan uang negara, dan menutup celah bagi para mafia yang selama ini bisa hidup nyaman dengan kekayaan hasil kejahatan. Tapi ironisnya, RUU ini berulang kali mandek di Senayan. Alasan klasik selalu muncul, butuh kajian lebih dalam, harus hati-hati, atau malah dianggap bisa mengancam hak asasi. Padahal publik tahu, di balik alasan itu ada kekuatan besar yang tak ingin aset haram mereka disentuh. Salsa Arwina paham betul apa yang dipertaruhkan. Dengan lantang, ia mendesak Puan Maharani agar jangan lagi menunda. Menurutnya, ini adalah momentum emas untuk menunjukkan DPR benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan kelompok kecil yang selama ini berlindung di balik kekuasaan. Dalam pandangan saya, desakan Salsa ini adalah tamparan telak bagi Puan. Karena suka atau tidak, Puan adalah ketua DPR, dan di pundaknya lah keputusan besar itu akan ditorehkan dalam sejarah. Mengapa saya bilang langkah Salsa ini berani? Karena dia tahu resikonya. Bicara soal RUU perampasan aset berarti menyinggung langsung kepentingan oligarki. Mereka yang selama ini nyaman menimbun kekayaan, punya pengacara mahal, dan bisa memutarbalikkan hukum, tentu tidak akan tinggal diam jika aturan ini disahkan. Mereka tahu harta-harta mereka yang tidak jelas asal-usulnya bisa disita negara tanpa harus menunggu vonis pidana yang berliku-liku. Dengan kata lain, RUU ini bisa menjadi mimpi buruk bagi para koruptor kelas kakap. Dalam opini saya, Puan Maharani sebenarnya punya kesempatan emas. Jika ia benar-benar mau mendengar desakan publik yang kini disuarakan keras oleh Salsa Arwina, maka namanya akan tercatat manis dalam sejarah politik Indonesia. Bayangkan, jika Puan menekan palu dan RUU perampasan aset resmi jadi undang-undang, publik akan melihatnya sebagai pahlawan yang berani melawan kepentingan elit demi kepentingan rakyat. Tapi jika Puan terus menunda dan bermain aman, maka sejarah akan mencatatnya sebagai bagian dari mereka yang membiarkan bangsa ini terus dirampok. Desakan Salsa ini juga mencerminkan keresahan generasi muda. Kita semua sudah muak melihat koruptor yang dihukum ringan, lalu masih bisa hidup mewah setelah keluar penjara. Kita sudah bosan melihat kasus besar dibongkar, tapi aset triliunan tetap aman di tangan keluarga atau kroni mereka. RUU perampasan aset adalah jawaban. Tanpa itu, perang melawan korupsi hanyalah omong kosong. Dan Salsa memahami hal ini. Dalam pandangan saya, suara Salsa bukan hanya milik dirinya. Ia adalah representasi dari jutaan anak muda yang marah karena masa depan mereka dicuri. Setiap rupiah hasil korupsi itu seharusnya bisa dipakai membangun sekolah, rumah sakit, jalan, atau lapangan kerja. Tapi nyatanya, uang itu menguap ke villa mewah, mobil sport, jet pribadi, hingga rekening rahasia di luar negeri. Itu sebabnya desakan Salsa harus dilihat sebagai peringatan keras. Generasi baru tidak akan diam. Saya juga melihat, desakan ini menempatkan Puan Maharani dalam posisi dilematis. Di satu sisi, sebagai politisi senior dan ketua DPR, ia punya kewenangan besar untuk mempercepat proses legislasi. Di sisi lain, Puan juga bagian dari lingkaran politik yang erat dengan berbagai kepentingan. Apakah ia berani melawan arus? Apakah ia berani membuktikan bahwa dirinya lebih besar dari sekadar simbol politik partai? Opini saya, ini adalah ujian paling berat dalam karir politiknya. Jangan lupa, publik punya ingatan yang panjang.
Puan sudah sering dikritik karena dianggap lamban dalam menangani isu-isu besar di parlemen. Jika kali ini ia kembali menunda, maka citra itu akan semakin melekat. Sebaliknya, jika ia berani menindaklanjuti desakan Salsa, ia akan mengubah persepsi publik secara drastis. Dalam opini saya, inilah momen yang akan menentukan apakah Puan dikenang sebagai pemimpin visioner atau sekadar politisi yang bermain aman. Tentu saja, langkah Salsa ini akan menuai pro kontra. Ada yang menilai ia terlalu frontal, bahkan nekat. Tapi bagi saya, justru itulah yang dibutuhkan sekarang. Negara ini tidak butuh lagi suara yang lembek atau basa-basi politik. Kita butuh orang yang berani bicara apa adanya, meski berisiko. Dan Salsa telah menunjukkan itu. Bayangkan jika lebih banyak tokoh muda yang seperti Salsa. Suara publik akan semakin keras, dan DPR tidak bisa lagi bersembunyi di balik alasan teknis. Tekanan dari bawah akan memaksa mereka untuk bertindak. Dan disinilah letak pentingnya gerakan ini. Salsa bukan hanya mendesak Puan, tapi juga menggerakkan kesadaran rakyat untuk menuntut hal yang sama. Opini saya, masalah utama dari RUU perampasan aset ini sebenarnya bukan pada substansinya. Semua orang tahu itu baik. Semua orang tahu itu perlu. Masalah utamanya adalah keberanian politik. Siapa yang berani melawan mafia kekuasaan? Siapa yang berani menandatangani keputusan yang bisa membuat banyak orang berpengaruh kehilangan kenyamanan? Itulah yang selama ini hilang. Saya percaya, desakan Salsa bisa menjadi pemicu. Ia mungkin hanya satu suara, tapi suara itu bisa bergema. Media sudah mulai menyorotnya, publik mulai membicarakannya, dan elit politik mulai merasa terusik. Pertanyaannya tinggal satu, apakah Puan Maharani akan menjawabnya dengan tindakan nyata, atau justru memilih diam? Kalau saya pribadi, saya menilai Salsa sedang memainkan kartu yang sangat strategis. Ia tahu bahwa isu korupsi adalah luka lama bangsa ini. Ia tahu bahwa rakyat sudah muak. Dengan mendesak pengesahan RUU perampasan aset, ia menempatkan dirinya di sisi publik, bukan di sisi elit. Dan itu adalah langkah politik yang cerdas sekaligus berani. Mungkin ada yang sinis dan mengatakan, desakan Salsa hanya gimmick. Tapi bagi saya, ini lebih dari sekadar gimmick. Ia menantang langsung simbol kekuasaan di DPR, sesuatu yang tidak semua orang berani lakukan. Apalagi target desakannya jelas, Puan Maharani, bukan sekadar DPR secara umum. Itu menunjukkan fokus dan keberanian. Pada akhirnya, opini saya sederhana, bangsa ini butuh keberanian. Kita butuh orang-orang seperti Salsa Arwina yang berani menekan, berani bersuara, dan berani mengguncang kenyamanan elit. RUU perampasan aset bukan sekadar dokumen hukum, tapi simbol apakah kita benar-benar serius melawan korupsi atau tidak. Dan sekarang semua mata tertuju pada Puan Maharani. Apakah ia akan menjawab desakan ini dengan langkah nyata? Ataukah ia akan terus mengulur waktu, sembari membiarkan bangsa ini dirampok sedikit demi sedikit? Yang jelas, desakan Salsa sudah menggetarkan ruang politik. Ia membuka percakapan baru, memaksa orang membicarakan hal yang selama ini sengaja diabaikan. Dan bagi saya, itu saja sudah sebuah kemenangan awal. Karena perubahan selalu dimulai dari suara kecil yang berani menantang kebisuan.